Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kesetimbangan, ya. Kesetimbangan ini saya ingatkan bahwa ini adalah kesetimbangan benda tegar yang kita obrolkan. Nah, kesetimbangan benda tegar itu kenapa disebut benda tegar? Karena yang kita bahas adalah benda-benda yang tidak berubah jika dikena gaya. Itu disebutnya benda tegar. Nah, kalau bendanya berubah setelah terkena gaya, misalkan tahu dikenai gaya, ya, dipukul berubah, nah, maka itu bukan benda tegar. Nah, tapi yang kita bicarakan di sini adalah benda-benda tegar yang tidak berubah kalau dikenai gaya. Oke, syarat keseimbangan yang kedua, ya, yaitu jumlah torsinya atau jumlah momen gayanya mesti sama dengan 0 kalau seimbang. Oke, jadi di satu kasus bisa kita gunakan jumlah gayanya sama dengan 0 saja, ya. Di satu kasus lain harus kita gunakan jumlah torsinya sama dengan 0 saja, atau ada beberapa kasus yang kita mesti combine gitu, mesti gabungkan antara jumlah gaya sama dengan 0 dan jumlah momen gaya sama dengan 0 untuk mencapai keseimbangan. Oke, nah di latihan ini kita menggunakan syarat keseimbangan yang jumlah torsinya sama dengan 0. Gitu. Misal. Sistem benda seperti ini. Jadi ada sebuah batang, anggap saja dulu batangnya ringan tak bermassa. Nggak mungkin ada benda yang batang yang ringan tak bermassa. Iya, memang tidak mungkin. Tapi anggap saja, karena kita belum ngobrolkan tentang titik berat. Itu nanti obrolannya berikutnya. Nah, anggap saja benda yang tidak bermassa, tongkatnya tidak bermassa, dan dia punya engsel di situ. Oke? Dikasih beban, ujungnya dikasih beban, panjang batangnya 1 meter, ujungnya dikasih beban, dan ditahan oleh tali. Ya, oke, tali ini sebut saja punya sudut 37 derajat, biar jadi sudut istimewa gitu ya, saya perbesar 37 derajat. Gitu? Nah, kira-kira kalau sistem ini dalam keadaan seimbang, maka berapakah tegangan talinya? Gitu ya. Ini tegangan talinya itu berapa? Oke. Nah, gara-gara ini ada engselnya, ya, maka pasti kalau dia nggak seimbang, muter deh, terjadi gerak rotasi deh. Maka hubungan sama gerak rotasi ya torsi, momen gaya. Ya. Nah, di batang ini kan ada 2 buah gaya, yaitu gaya dari gaya berat benda ini, balok, ya, benda ini yang digantungkan, dan gaya dari gaya tahan tali itu, tegangan tali itu. Ya, maka berarti ada dua torsi di sini ya, yaitu torsi dari ini, jadi ada torsi dari gaya berat. Nah, gaya beratnya sama dengan sebelumnya. Kalau misalkan masanya benda 10 kg, maka gaya beratnya adalah massa kali gravitasi. Massanya 10, gravitasinya anggap saja 10 juga biar menggampangkan kita. Maka 10 kali 10 100 Newton. Gitu ya. Oke. Maka kalau dia seimbang, maka jumlah torsinya mesti sama dengan 0. Gitu. Torsi dari mana aja? Torsi dari benda ini dan torsi dari tali, gitu. Nah, benda ini kan ngajak si tongkat ini, ngajak si batang ini berputar searah jarum jam. Oke, di bahasa sebelumnya kita anggap itu negatif. Oke. Tegangan tali itu kan ngajak bergeraknya ke sana, gitu ya, menahan itu, maka torsinya positif, berlawanan jarum jam. Maka torsi dari tegangan tali dikurangi torsi dari gaya berat itu mesti sama dengan 0 karena dia seimbang. Oke? Nah, torsi itu kan sebenarnya gayanya dikali dengan gayanya dikali sudutnya, sudut antara gaya dengan gaya. Maka torsi dari tegangan tali adalah gayanya itu gaya apa ya? Gaya tegangan tali, kan torsi dari tegangan tali. Berarti gayanya kan tegangan tali. Pegang ini ya. Kali dengan gayanya, gitu, dikali dengan gayanya, ya, jaraknya ini 0,8 meter.
gayanya dikali lengan gayanya, lengan gaya dari tegangan tali dikali sin sudutnya 37 derajat gitu. Dikurangi torsi dari gaya berat. Gitu ya. Torsi dari gaya berat. Torsi itu kan gayanya. Gaya apa? Gaya berat. Maka gayanya adalah gaya berat. Gayanya kali lengan gaya dari gaya berat kali sin sudutnya tuh 90 derajat. Oke, maka saya pindah ke sini. Ya. Tegangan talinya nggak tahu kita, ya. Tegangan talinya yang pengen dicari tahu. Lengan gaya tegangan talinya yaitu 0,8 meter. 0,8 meter. Sin 37. Sin 37 itu 35. Istimewa ya. Oh, sorry, sin 37 derajat. Dikurangi gaya berat ya 100 Newton. 100 Newton dikali sin lengan gayanya yaitu 1 meter. 1 meter kali sin 90 derajat. Itu saya mesti geser ke sini ya. Maka T kali 0,8 meter sin 37 itu 3/5 dikurangi 100 kali 1 meter kali sin 90 itu 1, maka 100 kali 1 100 Newton meter sama dengan 0. Ya, sorry, ini kurang, sama dengan 0. Oke. Nah, maka T ya 0,8 dikali 3, 0,8 dikali 3 2,4 ya. 2,4 per 5 meter gitu. Ini pindah ruas sama dengan 100 Newton meter. Nah, meternya udah jelas. Ya. Oke. Nah, maka T torsi tegangan talinya sama dengan dibalik aja gitu ya. Sama dengan 100 Newton dikali 5 dibagi 2,4. Gitu? Ya. Maka T sama dengan 100 dikali 5 500 Newton per 2,4. Oke, kalau dikalikan pakai kalkulator ini dapatlah 208,3 Newton. Itulah tegangan talinya. Gitu? Oke. Nah, inilah salah satu cara untuk mendapatkan tegangan tali dengan cara analisisnya adalah analisis keseimbangan dengan menggunakan jumlah torsinya sama dengan 0, keseimbangan rotasi. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.